Halo, perkenalkan nama saya Fikri Zulfarini dengan NIM A1G1251170. Di video ini saya mau cerita tentang pengalaman belajar saya waktu mengerjakan tugas observasi dan wawancara peserta didik untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi bersama kelompok saya, kami turun langsung ke lapangan untuk mengamati anak-anak usia sekolah dasar. Kami tidak cuma pakai teori dari kelas, tetapi benar-benar ketemu, ngobrol, dan mengamati keseharian mereka. Total anak yang kita totalnya ada 3 anak yang kami temui. Satu anak itu bernama Inces yang kami observasi cukup mendalam dari beberapa sisi, dan 2 anak lain itu ada Nadia dan Siti yang kami amati dari sisi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama, saya belajar dari Inces, anak kelas 3 SD yang ternyata punya bakat memasak yang luar biasa untuk anak seusianya. Yang bikin saya kagum bukan cuma dia bisa memasak, tapi dia juga punya kreativitas yang tinggi dalam menghias makanan atau biasa disebut plating, sampai makanannya itu terlihat estetis. Dari sini saya belajar bahwa bakat anak itu tidak selalu soal akademik, kadang bakat itu tersembunyi di hal-hal yang jarang kita perhatikan, dan tugas kita sebagai calon guru nanti adalah peka melihat keunikan itu, bukan cuma menilai dari nilai-nilai ujian saja. Di sisi lain, saat kami gali lebih dalam lewat wawancara, ternyata Inces juga punya kesulitan belajar, khususnya di matematika, terutama itu bagian hitung-hitungan. Yang menarik, dia juga cerita kalau dia tuh suka takut ketika mau memulai ujian dan sedih kalau nilainya itu kurang bagus. Dari sini saya sadar kesulitan belajar itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ada hubungannya sama kecerdasan dan emosi anak. Anak yang cemas itu jadi susah fokus, susah berpikir jernih, dan akhirnya kesulitan belajarnya itu makin parah. Tetapi saya juga senang karena Inces ini tuh punya cara mengatasi masalahnya sendiri. Dia berani bertanya ke guru kalau dia itu sedang tidak memahami materi, dan di rumah dia dibantu belajar sama saudara laki-lakinya atau kakaknya. Ini yang bikin saya paham dukungan kecil dari orang-orang terdekat itu ternyata besar sekali pengaruhnya buat anak. Selain itu, saya juga observasi 2 anak lain, yaitu namanya Siti dan Nadia. Keduanya ini karakternya beda banget. Nadia itu pendiam dan pemalu, sedangkan Siti itu orangnya ceria dan aktif. Awalnya saya kira anak pendiam itu berarti kurang berkembang, tapi ternyata salah. Nadia itu justru unggul di motorik halus. Tulisannya itu rapi, sementara Siti unggul di motorik kasar karena dia aktif bergerak. Dari sini saya belajar bahwa setiap anak berkembang dengan caranya masing-masing, dan sebagai calon guru kita itu tidak boleh menyamaratakan semua anak dengan satu standar yang sama. Dari keseluruhan pengalaman ini ada 3 hal besar yang saya ingat. Pertama, setiap anak itu unik dan bakatnya bisa muncul dari hal-hal yang sederhana yang mungkin luput dari perhatian orang dewasa. Kedua, kesulitan belajar itu sering kali bukan cuma soal kemampuan, tapi juga soal kondisi emosional anak. Jadi sebagai guru nanti saya harus siap melihat anak secara utuh, bukan cuma dari nilainya saja. Dan ketiga, peran orang tua dan guru tuh harus saling melengkapi karena ketika anak berkembang optimal kalau dua-duanya sama-sama mendukung. Jadi mungkin itu tadi pengalaman belajar dari saya dan tugas observasi dan wawancara peserta dalam tugas observasi dan wawancara pada peserta didik kali ini. Buat saya tugas ini bukan cuma tugas kuliah biasa, tetapi benar-benar membuka mata saya soal bagaimana caranya jadi calon guru yang lebih peka dan lebih memahami anak didiknya kelak. Terima kasih sudah menonton. Sekian video saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.